Masih bersama kami pemirsa tentunya dalam dialog bincang hari ini. Dan tentu masih bersama narasumber kita nih. Hari ini ada ibu dan anak nih ya. Yang tentunya kita udah ngobrol-ngobrol tadi sebelumnya bersama Ibu Uswatun dan juga Teh Safira. Masih membahas mengenai dari rumah ke ruang DPR. Berbicara mengenai salah satunya adalah peran ya. Akhirnya ibu dan anak melenggang ya di kontestasi politik dan akhirnya sekarang menjabat menjadi anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029. Sebelumnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol asik lah ya Bu ya. Kita masih lanjut ngobrol lagi nih Bu ya, karena akan ada 3 segmen kita ngobrol-ngobrol. Salah satunya ini mengenai kebijakan. Iya. Tentu kita kalau berbicara mengenai anggota DPRD sebagai wakil rakyat, perumus kebijakan, tentunya juga tentu ada kebijakan-kebijakan yang memang ingin disuarakan. Iya, betul. Dan ini juga kan menjadi salah satu alasan yang membuat Ibu dan juga Teh Safira ini melenggang maju ke sebagai anggota DPRD karena punya satu prioritas. Nah, kira-kira apa nih Bu? Silakan mungkin dari Ibu terlebih dahulu. Kalau saya ini akan mendorong kebijakan yang mana kebijakan ini kan sebetulnya sudah lama ya. Di peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan. Karena sekarang kan sudah muncul yang undang-undang yang terbaru nih tahun 2001 dan juga ada tahun 2002 dan juga ada Perpres nomor tahun 2021. Yang mana ini isinya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual. Ini juga harus dimasukkan di dalam perda nantinya, perda perubahan tersebut yang nomor 9 tahun 2014. Lalu di sini juga mungkin akan dimasukkan juga Perpres Peraturan Presiden yaitu nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Gitu. Agar ini bisa bersinergi dengan keadaan yang ada dan juga ini juga bisa memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang ada di Provinsi Banten. Baik. Dari kebijakan yang ada dan juga tadi Ibu sudah menyampaikan terkait dengan peraturan yang sudah ada lah gitu. Yang sudah apa sih yang ingin dibenahi? Apa sih yang ingin ataupun yang Ibu kritisi yang akhirnya ini menjadi salah satu goals atau tujuan Ibu nanti ketika menjadi anggota DPRD Banten? Ini sebetulnya bukan kritik ya, tetapi ada penambahan dan penguatan dalam bidang ketika adanya pelecehan seksual ini harus ada disebutkan juga tentang tindak pidananya. Maka kita dorong dengan adanya undang-undang yang tahun 2002 dan juga yang Perpres yang tadi tahun 2001 agar dimasukkan di dalam perda perubahan nantinya. Dan tentunya tadi kita juga udah membahas ya di segmen sebelumnya bahwa memang salah satu motivasi Ibu untuk terjun ke dunia politik adalah memang berkaitan dengan perempuan. Begitupun dengan Teh Safira. Ngomong-ngomong tentang perempuan, saat ini nih Teh Safira, kondisi apa sih gitu yang Teh Safira pandang ini nih nggak benar nih atau ini nggak baik dan kudu diperbaiki dan ini menyangkut tentang perempuan-perempuan khususnya di Indonesia. Kira-kira apa nih Teh Safira? Apakah tentang kekerasan? Tentang diskriminatif. Oke. Jadi hal-hal itu yang memang ingin juga turut dibantu. Kalau misal dari Teh Safira sendiri, kebijakan yang ingin menjadi prioritas utama apa? Kebijakan yang kepada perempuan ya, yang sebagaimana perempuan itu harus dirancang dan mungkin harus ibaratnya perempuan nih perlu dijaga salah satunya, dilindungi dengan peraturan yang ada. Oke. Selain itu kira-kira apa lagi Teh Safira? Tentunya termasuk terhadap pendidikan yang layak, terus tempat tinggal juga yang layak untuk perempuan. Apalagi pendidikan. Banten nih juga selain isu perempuan, isu pendidikannya juga kencang sekali nih Bu ya. Ibu bagaimana memandang terkait dengan kondisi pendidikan di Banten? Kalau pendidikan di Banten ini sebetulnya masalah zona balik lagi ya. Ya betul. Karena kalau kita lihat ketika orang mau masuk SMA ini pasti bersinggungan dengan masalah zona. Tetapi masalah zonasi ini kan kita tidak bisa melawan. Artinya itu adalah perintah undang-undang dan
kita harus melaksanakan. Tetapi di sini harus ada kesiapan dari pemerintah Provinsi Banten, yaitu menambah jumlah sekolah-sekolah di tiap-tiap daerah. Oke. Ya, biar tidak ada kecemburuan di masyarakat. Karena yang beberapa kali yang terjadi di masyarakat dalam jarak 50 meter, 100 meter, ternyata dengan sekolahnya bahkan itu bisa tidak diterima di sekolah tersebut. Itu yang jadi masalah. Akhirnya ada beberapa masyarakat yang menjadi menjadi tidak suka. Akhirnya kan bentrok ya. Iya, betul. Seperti yang di berita-berita kemarin. Iya, orang kemarin juga masalah PPDB ya. Ya, jadi PR buat pemerintah Provinsi Banten agar menambah jumlah sekolah. Nah, oke, mungkin bukan hanya sekadar menambah jumlah, tapi juga meningkatkan kualitas, Bu. Oh iya, betul. Ya, betul banget nggak? Karena kalau misalnya kita lihat sekarang juga sebenarnya sekolah-sekolah sudah ada. Apalagi ya pun kalau misalnya yang di bawah naungan provinsi itu ada negeri ya. Ini juga kan kalau swasta juga banyak, tapi tadi memang kualitasnya. Dan ini juga menjadi PR ya, Bu ya, sebagai sebetulnya banyak yang berkualitas, tetapi tingkat ekonomi masyarakat kurang memadai. Oke, itu. Jadi makanya masyarakat mungkin sebagian lebih condong untuk memilih negeri. Negeri. Dan intinya kita juga berharap bahwa pendidikan di Banten selain berkualitas juga tadi fasilitasnya juga. Dan memang berbicara tentang Banten yang unik. Ya, betul. Karena wilayah selatan dan wilayah utara itu agak jomplang. Dan ini yang kadang kali disuarakan. Contoh mungkin kayak di Lebak, di Pandeglang, kemudian kita bandingkan dengan Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, itu kan juga salah satu hal yang bisa kita lihat itu juga mungkin beda ya. Dan perlu banget nih nanti ini disuarakan dan untuk adanya pemerataan. Kita baru juga berharap nih pemirsa bahwa nanti Indonesia di tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Dengan generasi-generasi yang juga emas. Nah selanjutnya nih Bu ya, kita ngobrol santai lagi mengenai tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam berperan sebagai ibu dan juga anak. Dan sekarang punya jabatan baru nih sebagai anggota DPRD. Ini seperti apa? Mungkin dari Teteh dulu. Tantangannya tentu dari keluarga ya. Oke. Ya mau gimana pun juga keluarga didahulukan dahulu ya. Iya, Dipenuhi dulu hak dan kewajibannya. Lalu kepada masyarakat. Tentunya tidak menjadi apa namanya? Iya, menjadi apa ya? Jadi menjadi masalah juga karena kan kalau kita lihat juga profesionalisme. Iya, betul. Nah, oke. Wah, menarik nih ya. Jadi memang tadi perannya kudu dibaginya bener-bener antara ketika menjadi seorang anak gitu ya. Jangan sampai mungkin nanti di rumah tidak bisa Ibu. Kita disama. Betul. Padahal kan itu adalah dua peran yang berbeda. Dan tentu menariknya ini adalah Gen Z nih emang suka tentunya bisa memosisikan lah hal-hal yang benarnya seperti apa. Kalau Ibu sendiri, sebagai Ibu, sebagai anggota DPRD, ini seperti apa, Bu? Tantangan, kalau saya sebut sekarang, tidak ada ya. Oke, aman ya, Bu ya. Masih terkendali nih, pemirsa. Karena selama ini kan memang saya bertemu dengan Bapaknya Safira ini memang sama-sama dari organisasi. Oke. Pada saat masih kuliah, saya ketemu bapaknya juga, bapaknya sudah masuk politik, saya masih di organisasi. Jadi ketika di 2014, karena saya seringnya melihat bapaknya aktivitas ke masyarakat, jadi saya terdorong sendiri untuk aktif di masyarakat dan juga ikut bergabung di partai politik. Wah, oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tadi Ibu, apakah ada tantangannya sejauh ini belum ya, Bu ya? Belum. Aman nih. Tantangan hidup sebagai Ibu lebih banyak lagi biasanya ya, Bu ya. Karena sudah terbiasa. Waduh. Sudah terbiasa untuk membagi waktu antara bagi waktu untuk anak dan juga suami. Jadi sebisa mungkin ketika ada kegiatan di lapangan di mana itu adalah anak juga ingin jalan, jadi sekalian aja di bawah happy aja. Oke. Kuncinya adalah di bawah happy aja. Ya Bu, bener. Kalau semisal perannya satu tapi nggak di bawah happy ya tetap pusing kayak gitu ya. Nah, jangan jadi beban. Karena sebenarnya kalau semuanya dijadiin beban ya pusing juga gitu kan. Enjoy aja nih, itu adalah salah satu motivasi dari Bu Uswatun ya. Dalam menjalani hidup nih, enjoy aja. Nah pemirsa, makin asik nih perbincangan kita hari ini bersama Teh Safira dan juga Bu Uswatun. Tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.